datang padamu, Allah mulia mawar Syaron, ku cinta. Kaulah rajaku dan sahabatku, terindah, termanis Engkau bagiku. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun juga seperti Kau, Yesus. Mari katakan bersama-sama, kerinduanku, kerinduanku datang padamu Tuhan, datang padamu, Allah mulia, Allah mulia mawar Syaron, ku cinta. Amin, amin Tuhan. Kaulah rajaku dan sahabatku, Kau terindah, terindah, termanis Engkau bagiku. Mari sama-sama katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Kami sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Sembah Dia. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus. Haleluya, haleluya. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu. Kaulah Tuhan kami, Kaulah Raja kami dan sahabat kami.
tiada yang seperti Engkau, Yesus, 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 haleluya, haleluya, Yesus, kami bersyukur, kami mau menyembah-Mu Tuhan, Yesus. Mari renungkan segala kebaikan Tuhan. Bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia seperti seorang sahabat yang selalu setia dikala suka, dikala duka. Apapun yang terjadi, Dia sudah berjanji setia. Yesus Tuhan, kami sembah Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Sekali lagi angkat tangan kita sama-sama katakan ku sembah. Oh, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan, saudara sekalian. Mari pagi hari ini kita merenungkan firman Allah yang terambil dari Mazmur pasal 136. Kita mulai ayat yang pertama dulu, yang mengatakan,
Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sampai ke ayat yang ketiga, dikatakan demikian, bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat 3, bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nah, saudara sekalian, pagi hari ini kita akan merenungkan suatu perintah untuk bersyukur kepada Tuhan. Yang dimulai dari ayat 1, 2, dan 3. Bersyukurlah. Di dalam bahasa Ibraninya dikatakan hodu, ladonai. Give thanks to the Lord. Sebab Ia baik, ki tov. Jadi, bersyukur kepada Tuhan itu adalah sesuatu yang sudah wajib untuk dilakukan, ya, karena ini perintah, karena Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kile olam hasto, ya, untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikian juga dalam ayat yang kedua dikatakan hodu lelohe ha Elohim. Kalau tadi ladonai, sekarang lelohe, menggunakan kata Elohim. Bersyukurlah kepada Allah, segala Allah. Dan kemudian yang ketiga, kembali lagi, bersyukurlah ladonai, bersyukurlah kepada Tuhan, ha-adonim, ya, dari Tuhan-Tuhan yang banyak. Cuma ada satu Tuhan, yaitu Allah yang kita kenal dalam nama Yesus Kristus. Selanjutnya, diungkapkan di sini paling tidak ada 2 atau 3 itu segmen, ya. Segmen pertama itu adalah berbicara mengenai betapa Tuhan itu ajaib dan besar. Bagaimana Dia itu adalah pencipta dunia ini, yang menciptakan segalanya. Kalau dikatakan pencipta, maka itu menunjukkan seorang yang ajaib, seorang yang berkuasa. Kalau seorang yang tidak punya kuasa, tidak mungkin bisa menciptakan langit dan bumi ini yang begitu besar. Manusia hanyalah sebagian kecil saja dari ciptaan itu, yang begitu dahsyat. Nah, ini dilakukan oleh seorang Allah yang ajaib. Dia yang sudah melakukan keajaiban-keajaiban yang besar. Nah, mungkin ini sudah pernah kita renungkan sebelumnya. Dan selanjutnya ada segmen berikutnya, yaitu kalau kita lihat mulai dari ayat yang ke-10, diceritakan mengenai bagaimana Tuhan itu melakukan tindakan yang ajaib, penuh kuasa terhadap orang-orang Mesir yang menindas orang Israel pada saat itu. Dan karena kekuasaannya, karena keajaibannya, maka orang Israel yang tertindas itu bisa terbebas dari penindasan. Tetapi mereka dalam perjalanan ternyata dikejar oleh pasukan Firaun. Tapi kalau kita baca di sini jelas sekali bagaimana Tuhan menyelamatkan orang Israel dengan keajaiban yang besar. Ketika orang Israel sudah berhadapan dengan laut, ya mereka tidak bisa lari kemana-mana lagi, dan tidak lama pasti mereka akan segera tersusul oleh pasukan Firaun
dan mereka pasti akan dibantai. Tetapi Tuhan memberikan jalan di lautan tersebut dengan membelah lautan itu. Sampai hari ini tidak pernah ada yang bisa melakukan seperti ini, kecuali Tuhan, Allah yang ajaib, yang kita kenal dalam nama Yesus. Nah, selamatlah orang Israel tiba di seberang. Dan selanjutnya dikatakan bagaimana tentara Mesir juga ikut turun ke lautan itu, yang pikir mereka tetap kering seperti itu sehingga mereka bisa menyeberangi sama seperti orang Israel tadi. Ternyata kali ini ketika mereka sudah berada di tengah-tengah lautan, tiba-tiba air itu menutup kembali dan membenamkan mereka, mengubur hidup-hidup. Jadi mereka gagal untuk mengejar orang Israel, malah mereka sendiri yang tewas terpendam di lautan itu, dibenam oleh lautan, oleh air itu. Nah, segmen berikutnya kita lihat bagaimana orang Israel ini kemudian harus melewati padang gurun. Orang Israel berada dalam perjalanan. Nah, saudara sekalian, di sini kita melihat bahwa bukan cuma orang Israel saja yang berada dalam perjalanan. On journey. Kita pun juga sedang berada dalam perjalanan. Menuju kemana? Ke tanah perjanjian. Yaitu sorga yang kekal yang sudah dijanjikan Allah untuk kita semua yang percaya kepada Yesus Kristus. Nah, ketika kita dalam perjalanan ini, maka banyak hal bisa terjadi. Kita bisa melihat, mengalami, menemui banyak hal di sekeliling kita, mulai dari hal yang menyenangkan, yang tidak menyenangkan, dan sebagainya. Tetapi apapun itu, perintahnya jelas, yaitu tetap bersyukur kepada Tuhan. Nggak ada excuse, nggak ada alasan lain, tetap bersyukur kepada Tuhan. Nah, belajar dari orang Israel ini, ternyata mereka bukan orang yang tahu bersyukur ternyata. Mereka melintasi padang gurun, tapi selalu diwarnai dengan sungut-sungut, omelan, dan sebagainya. Nah, itulah sebabnya firman Tuhan mengajar kita supaya kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Sebab apa? Ketika kita bersyukur kepada Tuhan, maka yang tampak itu adalah kebaikan Tuhan. Sebaliknya kalau kita tidak bisa bersyukur kepada Tuhan, maka yang terlihat adalah hal-hal yang tidak baik. Sebagaimana orang Israel ketika mereka dalam perjalanan melintasi padang gurun, dan pernah terjadi juga bagaimana mereka tidak mendapatkan suplai air untuk diminum. Nah, apa yang terjadi? Mereka mulai bersungut-sungut, mengomel, marah, dan sebagainya. Padahal yang mereka hadapi itu Tuhan yang berkuasa, pencipta langit dan bumi, yang menciptakan air, yang menciptakan makanan, yang menciptakan segala sesuatunya. Akan tetapi, orang Israel gagal untuk memahami hal ini. Karena kehidupan mereka adalah kehidupan yang diwarnai oleh sungut-sungut dan sebagainya. Karena mereka tidak tahu bersyukur. Kenyataannya apa? Mereka tidak pernah kehausan, bahkan sampai mati kering.
Tuhan selalu menyuplai mereka dengan air. Ya walaupun awalnya memang kelihatannya, wah tidak ada air ini. Tapi Tuhan sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Dari gunung batu keluar air dan mereka bisa minum sampai puas. Ini Tuhan kita. Itulah sebabnya kenapa kita harus terus bersyukur dalam segala keadaan. Karena apa? Ada Tuhan yang ajaib. Ada Tuhan yang selalu memperhatikan kita. Ada Tuhan yang baik. Coba kita lihat orang Israel dalam perjalanannya di padang gurun, mereka bersungut-sungut. Toh mereka juga minum. Dapat minum akhirnya. Alangkah lebih indah lagi ketika mereka selalu hidup bersyukur kepada Tuhan. Toh mereka juga dapat minum juga. Nah, saudara sekalian, dari sini kita bisa belajar sesuatu yang sangat penting. Mengapa kita diajar selalu untuk bersyukur dalam segala keadaan? Karena kita berhadapan dengan Tuhan yang sama. Kondisi Tuhan yang sama, yang baik, yang menyelamatkan, yang menolong, melepaskan kita dari segala macam kesulitan dan sebagainya. Kalau itu diresponi dengan sungut-sungut dan sebagainya, betapa sia-sianya itu. Dan bahkan ini akan mengakibatkan sesuatu yang serius dalam kehidupan orang yang tidak tahu bersyukur kepada Tuhan. Nah, di padang gurun juga dalam perjalanan itu mereka menghadapi ancaman dari baik raja-raja yang ada di situ, yang berkuasa di sekitar situ, dan sebagainya. Tetapi kalau kita baca di sini mulai ayat 17 dan 18, Tuhan bertindak kepada mereka, kepada dia yang memukul kalah raja-raja yang besar, ayat 17 dan 18, dan membunuh raja-raja yang mulia, ayat 19, Sihon, raja orang Amori, dan Og, raja negeri Basan. Nah, jadi kita lihat jelas sekali di sini bahwa Tuhan itu bertindak bagi kita. Hanya saja sayang sekali responnya ini salah satu dari dua macam ini, yaitu bersungut-sungut atau bersyukur. Sebab toh Tuhan itu penyelamat, Tuhan itu penolong. Mungkin kita coba bertanya, nah gimana kalau tidak ditolong oleh Tuhan? Enggak ada. Tuhan selalu menolong. Tuhan tidak mau menolong. Loh mengapa? Harus lewat padang gurun. Mestinya kalau lewat padang gurun kan sudah disediakan semuanya. Di kanan kiri itu full minuman. Ada minuman dingin, ada minuman hangat, dan sebagainya. Tinggal pilih. Nah sekalian itu kan bayangan kita. Tuhan itu mempunyai rencana yang jauh lebih baik daripada apa yang kita bayangkan. Dan ketika Tuhan melakukan sesuatu, itu adalah yang terbaik dari yang terbaik. Jadi bukan menurut desain kita, menurut kemauan kita. Menurut kemauan Tuhanlah yang terutama. Andai kata menurut kemauan kita, 1 orang punya 1 kemauan, 10 orang punya 10 kemauan, 100 orang punya 100 kemauan. Lalu apa jadinya?
Itulah sebabnya Tuhan Allah yang baik. Menghadapi ancaman dari manusia, raja-raja dan sebagainya, Tuhan bertindak menyelamatkan mereka. Itulah Yesus, Allah yang ajaib, yang saudara dan saya sembah. Dia Allah yang berkuasa. Dan bahkan dalam ayat 21 dikatakan, dan memberikan tanah mereka menjadi milik pusaka kepada Israel, hambanya. Nah, ketika orang Israel sudah masuk ke tanah perjanjian, nah ternyata negeri itu didiami oleh banyak kelompok, banyak bangsa dan sebagainya. Tetapi janji Tuhan tetap adalah ya dan amin. Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Tuhan menepatinya. Karena Tuhan sudah berjanji memberikan tanah itu kepada umatnya. Menjadi milik pusaka mereka. Dan betul terjadilah. Kedua belah suku Israel itu masing-masing mendapatkan milik pusakanya, mendapatkan tanah negerinya. Nah, oleh karena itu kita lihat di sini bagaimana Tuhan itu ajaib dan berkuasa. Dia Allah yang baik. Jadi cuma bersyukur saja kepada Tuhan. Satu dari dua pilihan ini. Bersungut-sungut atau bersyukur. Mengomel atau bersyukur. Memuji Dia, menyembah Dia. Tapi jelas perintahnya adalah bersyukurlah selalu. Sebab Tuhan itu melakukan perkara-perkara yang ajaib. Nah, dalam ayat 23 juga dikatakan Dia yang mengingat kita dalam kerendahan kita dan membebaskan kita daripada para lawan kita. Nah, jadi di padang gurun itu Tuhan memelihara, Tuhan menyertai, melindungi, sampai ke tempat tujuan yaitu tanah perjanjian. Tuhan memberkati mereka dan memberikan milik pusaka kepada mereka dari daerah-daerah tersebut. Ya. Nah, sekarang mengenai supply kebutuhan hidup. Semua manusia butuh makanan dan sebagainya. Dalam ayat 25 dikatakan, Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk. Allah yang menyuplai kehidupan. Kalau orang tidak tahu bersyukur, dia akan bersungut-sungut. Ya. Tetapi orang yang tahu bersyukur, dia akan selalu berterima kasih kepada Tuhan untuk mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan. Nah, itulah sebabnya di akhir ayat 26 ini dikatakan, bersyukurlah kepada Allah semesta langit. Mulai saat ini kita pilih satu dari dua ini, yaitu bersyukur, bukan bersungut-sungut. Dalam perjalanan hidup kita ini, mari kita terus bersyukur kepada Tuhan. Mengingat selalu janji Tuhan. Mengingat selalu perbuatannya yang ajaib. Dia Allah yang menolong, Allah yang menyelamatkan, Allah yang menyembuhkan bahkan, Allah yang memulihkan. Oleh karena itu, pilih bersyukur kepada Tuhan. Puji nama Tuhan, saudara sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Engkau ajaib, Engkau mulia, Engkau besar dan agung. Roh Kudus pimpin kami agar kami boleh selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Untuk melewati perjalanan di dalam dunia ini. Dalam kehidupan kami, biar kami memilih untuk selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Sebab ada hari depan yang penuh harapan yang sudah Engkau sediakan untuk kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Sepanjang hari ini kami sehat dan diberkati berkelimpahan. Tuhan membuat semua yang dilakukan berhasil. Nama Yesus dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.